Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Sandra Amelia dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kelas 3A. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu diferensiasi dan TPACK. Lanjut ke pembahasan pertama, apa itu diferensiasi? Diferensiasi adalah proses siklus mencari tahu tentang siswa dan merespon belajarnya berdasarkan perbedaan. Ketika guru terus belajar tentang keberagaman siswanya, maka pembelajaran yang profesional, efisien, efektif, dan menyenangkan akan terwujud. Pembelajaran diferensiasi adalah kepedulian pada siswa dalam memperhatikan kekuatan dan kebutuhan siswa. Pembelajaran diferensiasi adalah sebagai profil pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa, yang mengharuskan pendidikan mencurahkan keperhatian khusus kepada siswa, sehingga memungkinkan guru melihat pembelajaran dari berbagai perspektif. Mengutip dari Tomlinson 2021 halaman 1, pada pembelajaran diferensiasi berarti mencampurkan semua perbedaan untuk mendapatkan suatu informasi, membuat ide, dan mengakses apa yang mereka pelajari. Dengan kata lain, bahwa pembelajaran diferensiasi adalah menciptakan suatu kelas yang beragam dengan memberikan kesempatan dalam meraih konten, memproses suatu ide, meningkatkan hasil setiap murid, sehingga murid-murid akan bisa lebih belajar dengan efektif dan efisien. Sebagai contoh, apabila guru memberikan tugas membaca kepada murid-muridnya, guru harus mengetahui tingkat level kemampuan membaca muridnya, sehingga memberikan tugas membaca sesuai dengan tingkat level muridnya, dan juga bisa mengaitkannya dengan ketertarikan dari murid tersebut, sehingga pembelajaran diferensiasi tidak menambah beban murid-muridnya, akan tetapi justru menciptakan suatu belajar yang menyenangkan dan merangsang anak untuk terus belajar, sehingga membantu anak dalam mencapai kesuksesan dalam belajarnya. Pada hakikatnya, pembelajaran diferensiasi sebagai pembelajaran yang memandang bahwa siswa itu berbeda dan dinamis. Oleh karena itu, sekolah harus memiliki perencanaan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ada tiga teknik dalam mempelajari pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah mengkaji kurikulum saat ini yang sesuai dengan kekuatan dan kelemahan siswa. Yang kedua, merancang perencanaan dan strategi sekolah yang sesuai dengan kurikulum dan metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Yang ketiga, menjelaskan bentuk dukungan guru dan memenuhi kebutuhan siswa. Yang keempat, mengkaji dan menilai perencanaan sekolah secara berkala. Adapun tujuan dari pembelajaran diferensiasi adalah yang pertama, untuk menjalin hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan relasi yang kuat antara guru dengan siswa, sehingga siswa semangat untuk belajar. Yang kedua, untuk membantu siswa menjadi pelajar yang mandiri. Jika siswa dibelajarkan secara mandiri, maka siswa terbiasa dan menghargai keberagaman. Yang ketiga, untuk membantu semua siswa dalam belajar, agar guru bisa meningkatkan kesadaran terhadap kemampuan siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh seluruh siswa. Yang keempat, untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Siswa memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan tingkat kesulitan materi yang diberikan guru. Jika siswa dibelajarkan sesuai dengan kemampuannya, maka motivasi belajarnya akan terus meningkat. Yang kelima, meningkatkan kepuasan guru. Jika guru menerapkan pembelajaran diferensiasi, maka guru merasa tertantang untuk mengembangkan kemampuan dirinya, sehingga guru menjadi kreatif. Dalam kelas diferensiasi, guru akan memperhatikan tiga elemen penting dalam pembelajaran diferensiasi di kelas, yaitu pertama, inputnya yaitu mengenai apa yang murid pelajari. Yang kedua adalah prosesnya, yaitu bagaimana murid akan mendapatkan informasi dan membuat ide mengenai hal yang dipelajarinya. Yang ketiga, outputnya, bagaimana murid akan mendemonstrasikan apa yang sudah mereka pelajari. Nah, ketiga elemen ini dilakukan untuk beradaptasi dari asesmen yang dilakukan sesuai dengan tingkat kesiapan murid dalam belajar. Selanjutnya yaitu
pembahasan tentang TPACK. Apa sih TPACK itu? Nah, kita pasti mengenal teknologi itu sudah dari sebelumnya ya. Kita mengenal bahwa teknologi itu memang terus akan terus berkembang. Nah, teknologi sudah menjadi bagian dalam hidup kita, dalam kehidupan manusia. Salah satunya, kehadirannya telah membawa kemudahan di berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah pendidikan. Kenapa saya bilang pendidikan? Karena zaman sekarang kita semua nih pasti menggunakan handphone atau gadget atau apapun itu untuk kebutuhan belajar. Oleh sebab itu, penting kiranya seorang pendidik harus fokus mengembangkan kerangka berpikir yang berbasis teknologi. Apa sih apa sih pembelajaran TPACK? Pembelajaran TPACK merupakan pengetahuan tentang integrasi antara teknologi pedagogik dalam pengembangan konten di dunia pendidikan. Integrasi antara teknologi dan ilmu pengetahuan ini diharapkan mampu membawa perubahan di dunia pendidikan. Apa saja komponen yang perlu diperhatikan dan unsur yang ada pada TPACK? Yang pertama yaitu komponen TPACK. Ada 3 komponen TPACK. Yang pertama adalah teknik, pedagogik, dan konten pengetahuan. Ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan karena kehadiran teknologi mampu berkolaborasi dengan ranah pedagogik guru untuk menghasilkan konten pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan yang ditekankan pada abad ke-21 di mana guru dituntut untuk mahir dalam mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu unsur TPACK. Unsur TPACK yang pertama adalah pedagogic knowledge atau disingkat PK. PK berisi pengetahuan yang harus dikuasai oleh guru dan pembelajaran, misalnya metode mengajar, pengelolaan kelas, merencanakan pembelajaran, penilaian kegiatan siswa, dan sebagainya. Bapak atau ibu guru bisa mengenalkan pedagogical knowledge dengan istilah mengetahui pedagogik tersebut. Yang kedua, content knowledge atau CK. Jika PK terikat serangkaian proses yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran, maka CK terkait dengan substansi materi yang harus dikuasai oleh guru dalam pembelajaran tersebut. Penguasaan materi sesuai pendidikan akan berpengaruh pada pemahaman peserta didik pada materi yang akan dipelajarinya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu guru harus memahami dengan baik kedudukan CK dalam pembelajaran. Teknologi knowledge atau TK merupakan pengetahuan tentang pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Teknologi bisa dimanfaatkan dalam proses komunikasi, pengelolaan data, serta penunjangan produktivitas guru. Yang keempat yaitu pedagogic content knowledge atau PCK. PCK ini lebih fokus pada proses pembelajaran yang nantinya akan dipilih guru pada materi yang sedang diajarkan. PCK memuat pemilihan metode mengajar, rencana pembelajaran sampai fasilitas pendukung pembelajaran. Yang kelima yaitu teknologi content knowledge atau TCK. TCK merupakan pengetahuan tentang pengaruh teknologi pada suatu disiplin ilmu pengetahuan. Artinya, seberapa besar pengaruh teknologi pada pengembangan suatu disiplin ilmu. Artinya, seberapa besar pengaruh teknologi dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan. Yang keenam yaitu Technological Pedagogic Knowledge atau TPK. TPK merupakan pengetahuan yang memuat hubungan antara teknologi dengan proses pembelajaran. Melalui TPK, inilah guru bisa memahami kelebihan serta kekurangan teknologi dalam pembelajaran untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi. Yang ketujuh yaitu Technical Pedagogic Content Knowledge atau TPACK merupakan integrasi antara ketiga komponen. Yang pertama yaitu teknologi, pedagogik, dan konten pembelajaran. Di era yang serba teknologi seperti ini, kita harus dituntut sebagai guru untuk mahir dalam mengintegrasi ketiganya. Terlebih lagi sudah banyak bermunculan platform penunjang pembelajaran
Contoh dari TPACK dalam pembelajaran yaitu satu, salah satu pembelajaran yang bisa memanfaatkan TPACK adalah sistem pencernaan ada sistem pencernaan. Contohnya misalkan, pada aspek PK, guru menggunakan metode presentasi di kelas dan peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Aspek kedua yaitu aspek CK. Guru memberikan penugasan pada setiap kelompok untuk mengidentifikasi organ-organ pencernaan beserta fungsinya untuk menampilkannya dengan bentuk presentasi. Aspek TK, peserta didik diminta untuk presentasi melalui laptop yang terhubung dengan layar proyektor. Contoh kedua pada TPACK yaitu guru menggunakan metode tanya jawab, yaitu guru meminta peserta didik untuk mengidentifikasi isi percakapan antara guru antara dua orang dalam bahasa Inggris melalui sesi tanya jawab. Guru menampilkan percakapan dua orang tersebut melalui video yang berdurasi pendek. Nah, itulah contoh-contoh dari penggunaan TPACK. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan TPACK. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya, ada 5 kelebihan dari TPACK. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman siswa melalui keterlibatan teknologi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan guru dalam mengkolaborasi teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik mendapatkan tantangan baru dalam proses pembelajarannya. Yang keempat, konten pembelajaran yang rumit bisa disederhanakan dalam bantuan teknologi. Yang kelima, bisa membantu guru dalam mencapai tujuan pengembangan kompetensinya. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dari TPACK. Ada 5 kekurangan pada metode TPACK, yaitu pertama, membutuhkan infrastruktur tambahan berupa penyediaan perangkat teknologi. Yang kedua, jika guru tidak bisa mengawasi peserta didiknya dengan cermat, maka rentan bagi seorang murid untuk menyalahgunakan teknologi tersebut. Yang ketiga, bagi peserta didik yang masih gagap teknologi bisa tertinggal dengan temannya yang mahir di dalam teknologi. Yang keempat, akses internet yang belum rata bisa meningkatkan kesenjangan kualitas pendidikan. Yang kelima yaitu jika guru belum mahir dalam menggunakan teknologi, maka guru tersebut bisa terlewat oleh fokus pada pemahaman teknologinya. Sehingga waktu guru tersita untuk untuk bisa mempelajari teknologi tersebut gitu. Langkah-langkah pembelajaran TPACK. Yang pertama, guru memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang memberikan motivasi pada peserta didik. Yang kedua, guru memberikan informasi atau materi inti pada pembelajaran slide PowerPoint agar peserta didik bisa lebih mudah memahaminya. Yang ketiga, membentuk kelompok belajar melalui aplikasi atau WhatsApp group. Yang keempat, guru melakukan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, guru memberikan penghargaan pada peserta didik yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, itu saja pemahaman tentang TPACK dan pembelajaran diferensiasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.